Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Abna'i talabah, kaifa halukum? Kaifa halukum? Ya. Yang pertama, Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Kulla syai'in idza kathura rakhusa illal adaba. Rasul itu diutus ke muka bumi ini di antaranya adalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak itu akan jadi murah, kecuali adab, kecuali akhlak. Akhlak kamu dengan Allah harus benar. Apa contohnya? Sikap, akhlak, perilaku kamu dengan Allah harus benar. Ibadah kepada Allah bukan tenaga sisa, bukan pikiran sisa, bukan hati sisa. Maka sholatmu harus sholat yang benar-benar, sholat yang berkualitas, sholat yang merupakan kesyukuran kalian. Kalau hatimu masih mengatakan saya kalau nggak sholat dosa, itu makom kamu yang paling rendah. Kita sholat bukan karena kalau nggak sholat dosa, itu iya, itu makom paling rendah. Kita sholat diantaranya adalah kita sedang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana cara kamu bersyukur kepada Allah? Kamu sehat, tanganmu masih bisa bergerak, matamu bisa berkedip, oksigen kamu menghirup 24 jam, kamu nggak bayar. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah? Banyak orang yang mungkin tidak seberuntung kalian, tidak punya kesempatan belajar, tidak punya apa-apa. Ada yang matanya nggak melihat, ada yang telinganya nggak mendengar. Tapi kalian sekarang dalam keadaan sehat. Salah satu cara bersyukur kalian adalah ibadah kalian yang tenanan. Khususan ibadahnya apa? Khususan sholat kamu harus yang benar. Wadih kalam? Sampai-sampai Nabi mengatakan apa? Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Yang paling pertama akan dihisab pada hari kiamat adalah apa? Salat. Semua perintah dari Allah yang turun kepada Nabi melalui malaikat Jibril kecuali perintah salat. Maka yang serius, sikap kita kepada Allah, akhlak kita kepada Allah yang benar. Dengan cara apa? Salat yang benar. Ya, dan lain sebagainya. Jelas? Yang pertama. Sikap kamu kepada Rasul yang benar. Kita bisa seperti ini karena siapa? Karena Rasulullah yang membawa kita dari zaman kegelapan ke zaman yang seperti ini, penuh dengan hidayah, penuh dengan norma-norma, penuh dengan adab, penuh dengan etika, penuh dengan ilmu pengetahuan. Siapa yang membawa? Rasulullah. Maka sikap kita kepada Rasul yang benar, salawat kita kepada Rasul yang sebanyak-banyaknya. Apa tadi kata khotibnya? Man shalla alayya sholatan sallallahu alaihi biha asyarah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan para malaikatnya memulai dengan dirinya sendiri bersolawat kepada siapa? Nabi. Maka perintahnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Coba angkat tangan yang beriman, siapa angkat tangan coba?
Nah, maka ini ayat ditujukan kepada siapa? Kepada kaum semuanya, kita semua. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Hai orang yang beriman, sallu alaihi, bersolawatlah dan kirim salamlah dengan salam yang terbaik. Ya, khasatan assalam as-salat ila rasul fil lailatul jum'ah wa fi yaumil jum'ah. Apa tadi? Akhlak kita kepada siapa? Allah harus benar. Akhlak kepada Nabi harus benar. Akhlakmu kepada guru-gurumu, ulama-ulamamu, kiai-kiaimu harus benar. Saya sampai sekarang kalau ketemu guru-guru saya di SD yang masih hidup, di SMP, saya cium tangan. Saya ketemu guru saya dimanapun, mungkin sekarang saya udah pimpinan pondok, udah naik dan segala macam, tapi ketika ketemu guru saya di SD atau SMP atau di Gontor, saya cium tangan. Saya bisa begini karena apa? Karena perantara, karena peran guru kita. Maka sikapmu pada guru-gurumu, sikapmu kepada kiai-kiaimu, sikapmu kepada para ulama harus benar. Wadih kalam? Kamu kalau tidak ada SD, nggak ada SMP, nggak ada pondok pesantren, bisa baca kamu? Hah? Bisa ngerti A, B, C, D, alif, ba, ta, sa, bisa mengerti? Nggak mengerti. Kelas 6 khutbah pakai bahasa Arab, mana bisa kamu khutbah kalau tanpa perantara guru? Yang keempat, sikapmu kepada orang tuamu harus benar. Orang tua kalian tuh di rumah ngapain sekarang? Ada yang tahu sekarang lagi ngapain? Hah? Lagi ngapain? Lagi tualan, jalan-jalan. Ngarang mana kamu ini? Lagi makan siang, makannya nggak enak di sana. Kenapa? Karena ketika makan yang enak, ingat kalian. Makan yang enak orang tua itu ingat kalian, jadi nggak enak. Aduh, anak saya di pondok lagi ngapain nih kira-kira ya? Sehat apa enggak? Sekolah, masuk kelas, apa sakit? Di sana pagi bekerja untuk kalian, siang bekerja untuk kalian. Doanya pagi hari untuk kalian, doanya siang hari untuk kalian, doanya tengah malam untuk kalian. Semua yang dimiliki orang tua diberikan untuk kalian. Sikapmu kepada gurumu, sikapmu kepada siapa? Orang tuamu yang benar. Dalam ayatnya Allah mengatakan apa? Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Wa qadha rabbuka, Allah mempermaklumkan, menegaskan kepada kalian semua, jangan kau sembah kecuali Allah, dan kepada kedua orang tuamu berbuat baik. Bisa kau bayangkan Allah menaruh ayat setelah memerintahkan jangan kau sembah selain aku, kepada orang tuamu berbuat baik. Maka sangat celaka orang anak yang kepada orang tuanya tidak baik. Itu celaka-celakanya manusia di dunia dan di akhirat. Jelas? Pada Allah, pada Rasulmu, pada ulama, pada gurumu, pada orang tuamu, sikapmu kepada temanmu, pada saudaramu juga harus baik. Apa kata Rasul? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir fala yu'dhi jarahu. Barang siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, dia tidak pernah menyakiti sesamanya, dia tidak pernah menyakiti tetangganya, dia tidak pernah menyakiti temannya. Menyakiti bisa bermana fisik, kamu mukul temannya, kamu ngantem temannya, atau menyakiti hatinya. Jangan pernah kamu berbuat dolim kepada dirimu, jangan pernah kamu berbuat dolim kepada orang lain. Dari sekarang hidupmu harus benar. Kalau kamu mau sukses
di masa depan 20 tahun lagi, 25 tahun lagi, kamu pingin menjadi orang yang sukses, orang yang benar, sekarang hidupmu harus bersih, hatimu bersih, pikiranmu bersih. Ada sahabat Nabi, ya, itu miskin-miskinnya orang di Madinah ketika itu. Semua orang wakaf A, semua orang wakaf B, orang wakaf C, wah segala macam. Dia nggak punya apa-apa. Ya, suatu malam dia bawa obor, tahu obor? Pakai kelapa lah kalau di kurma itu dipasah, taruh di sini kira-kira, teks, teks, teks gitu. Namanya tamir. Malam-malam datang para sahabat. Dulu di Madinah itu kalau orang mau iktikaf ngaji Quran itu, masing-masing orang bawa obor, tahu obor? Yang lampu yang pakai api itu loh. Bawa sendiri buat ngaji. Alhamdulillah Rabbil Alamin, itu begitu, masing-masing bawa obor. Maka tamir, apa yang bisa saya lakukan? Orang wakaf ini, wakaf kebun, wah ini luar biasa. Dia masang di setiap sudut adalah obor-obor itu, pakai pelepah kurma itu. Orang-orang kaget, kok ada obor ini? Siapa yang masang ini? Kok terang ini masjidnya? Nah, kata itu tuh tamir tuh, yang duduk di sana itu tamir tuh, di sana duduk itu tamir. Diskusi, tamir. Kamu masang ini semua? Ya, itu yang bisa saya perbuat. Diskusi kan rame. Datang Rasulullah. Dik. Ono apa rame-rame? Kira-kira gitu kan? Ada apa ini? Ya Rasul, ini ya Rasul. Masjid kita sekarang terang. Kita nggak usah bawa obor masing-masing. Siapa yang masang obor nih? Tamir nih. Nih, tamir masang obor begini. Jadi kita kalau sholat itu udah nggak usah pakai lagi obor, dah kita tinggal datang sholat, enak sekali, nyaman sekali. Apa kata Rasul? Tamir, Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Tamir tersungkur jatuh. Paham kamu? Ketika Rasul mengatakan tamir, Allah mengampuni semua dosa-dosamu, tamir saking kaget senengnya jatuh. Kenapa kaget? Saking senengnya nggak kuatnya apa? Kata Tamir, ya Rasul, doamu itu nggak sebanding dengan apa yang saya kerjakan. Saya hanya masah pelapah pohon kurma, tak tempelek-tempeleke, sumet manggu korek api, jes mumpan. Itu nggak seberapa bagi saya. Itu paling minimal yang saya bisa perbuat. Tapi doamu ya Rasul itu terlalu besar. Apa? Allah mengampuni semua dosa-dosamu. Bisa bayangkan kamu? Bisa bayangkan kan? Sahabat miskin nggak punya apa-apa didoakan sama Rasul, Allah mengampuni semua dosa-dosanya. Saking senengnya, saking kagetnya, saking tidak percayanya doa itu. Ada yang kaget, temenan apa orang? Jatuh, pingsan. Kaget, kira-kira gitu kan? Geblak gitu kan. Jadi kalau kamu jadi tamir-tamir, apa yang rusak nih gue perbaikin, apa yang hilang tuh gue beliin, dikopel, begitu. Jelas? Jangan pernah dolim kepada diri sendiri, jangan pernah dolim kepada orang lain. Ya kan, silahkan. Kalau kamu mau berkah, dapatkan kebaikan-kebaikan, berbuatlah kebaikan sebanyak-banyaknya untuk dirimu dan untuk teman-temanmu. Aqulu qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.